Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Menjadikan mukmin sama mukmin ini bersaudara. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk saling menjaga kehormatan saudara-saudara kita sesama mukmin. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lah inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Surah Al-Hajj ayat 30, ya. Wa fi ayatun ukhra, di ayat yang lain Allah Jalla Jalaluhu juga berfirman, "Wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Surah Al-Hajj ayat 32. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wahfid janahaka lil mu'minin." Wahfid janahaka lil mu'minin. Dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Surah Al-Hijr ayat 88. Yakni bertawaduklah, merendahkan diri dan saling menyayangi sesama mereka. Ya. Sampai hak-hak yang wajib dijaga sesama mukmin, diantaranya adalah tidak mudah kita menumpahkan darah saudara kita sesama mukmin, ya. Secara khusus dan secara umum kepada siapa saja manusia, baik mukmin maupun bukan mukmin, tidak mudah kita menumpahkan darah, yakni membunuh orang-orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni qisas, karena dia membunuh, dia berhak dibunuh, tetapi bukan karena dia membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Surah Al-Maidah ayat 32. Betapa membahayakan sekali bahwa membunuh seorang manusia tanpa hak, bighairi hak, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap dia telah membunuh semua manusia yang ada di muka bumi. Seperti apa dosanya? Kalau membunuh satu orang saja dosanya sangat besar, maka di hadapan Allah membunuh manusia tanpa hak, dia dianggap membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Sebaliknya, siapa yang menghidupkan seorang manusia, menjaga kehormatannya, menjaga kehidupannya, tidak membunuhnya, maka kata Allah, dia sama dengan memberikan kehidupan bagi seluruh manusia di muka bumi. Dan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da." Seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagian darinya menguatkan sebagian yang lain, ya. Saling menguatkan satu sama lain, sesama mukmin. Wa syabbaka baina asabihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjalinkan antara jari-jari beliau, ya. Beliau menjalinkan jari-jari beliau, artinya saling menguatkan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Itulah mukmin dengan mukmin, bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengaitkan jari-jari beliau, ya. Bahkan saking menjaga kehormatan saudara sesama mukmin, wabil khusus sampai seorang tidak boleh membawa senjata dengan terbuka bagian yang tajamnya.
membawa pisau, memberikan pisau kepada orang lain, maka andai kata ujung pisau ini yang tajam, kita tidak boleh memberikannya tajam itu ke arah saudara kita. Tetapi kita balik, yang tajamnya berada ke diri kita, yang tumpulnya diserahkan kepada orang yang akan menerima pisau itu. Membawa senjata, misalnya membawa panah, ya, atau membawa golok, parang, yang biasa di negeri kita, itu tidak boleh terhunus pedang itu, parang itu, panah itu, busurnya anak panahnya yang tajam itu keluar, dikhawatirkan akan mengenai orang lain. Sampai seperti itu Islam mengajarkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga betul agar benda tajam itu tidak mengenai orang lain. Sampai kalau kita bawa panah, bawa parang, bawa pisau, golok, atau apapun yang sejenisnya, tajam, senjata tajam, maka berhati-hati. Jangan sampai mengenai orang lain. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'." Barang siapa lewat di salah satu masjid atau pasar kami, sedang dia membawa anak panah, maka hendaklah dia memegang atau menggenggam ujungnya dengan telapak tangannya. Bagian yang tajam itu hendaklah dia genggam ujungnya dengan telapak tangannya, atau dia tutupi agar tidak mengenai seorang pun dari kaum muslimin. Sampai akhlak seperti itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kehormatan saudaranya agar tidak terkena benda tajam itu. Ya. Sampai seperti itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada agama lain yang mengajarkan akhlak yang terpuji ini. Sampai hak orang lain wajib dia jaga, wajib dipeliharanya. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama mukmin, sesama manusia secara umum, maka itu bagian dari karunia Allah kepada seseorang. Maka Allah melalui lisan Nabi yang mulia telah bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamhullah." Barang siapa tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Ya. Hendaklah kita saling mengasihi sesama manusia agar Allah memberikan kasihnya kepada kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hendaklah menjaga hak-hak sesama mukmin. Sampai kalau orang sholat menjadi imam, hendaklah dia orang yang bijak melihat kepada makmumnya. Ya. Jangan karena dia hafiz, orang yang banyak hafalannya, dia sholat tidak memperhatikan makmum di belakangnya. Ada orang tua, ada orang yang sudah tidak kuat berdiri, ada orang yang memenuhi hajatnya, ada keperluannya yang dia harus segera, dan seterusnya. Maka makmum hendaklah diperhatikan oleh seorang imam, kecuali jamaah khusus yang memang terbiasa dan memang diketahui oleh imam jamaah rawatib sehari-harinya, kesibukan mereka dan apa yang biasa mereka mendengar dari bacaan imam yang panjang-panjang dan seterusnya. Ya. Tetapi maksudnya di sini adalah supaya imam itu menjaga tidak dia menjadi imam yang berlebih-lebihan di dalam membaca Al-Quran, sementara makmumnya ada orang-orang yang tua, orang-orang yang memerlukan segera, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditangguhkan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Apabila salah seorang di antara kalian sholat sebagai imam, kata Nabi, maka orang banyak, dia menjadi imam bagi orang banyak, hendaklah dia mengeringankan sholatnya. Karena sesungguhnya di tengah mereka ada orang yang lemah, orang yang sakit, orang tua, dan orang yang memenuhi keperluan lain. Namun apabila salah seorang dari kalian sholat untuk dirinya sendiri, sholat dia sendiri, tidak menjadi imam bagi orang lain, maka silakan memanjangkannya sesukanya, kata Nabi. Ya, disinilah juga menjaga hak-hak
dan kewajiban yang wajib ditunaikan sesama mukmin wabil khusus, dan hak-hak orang lain yang diajarkan oleh Islam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.